Guys, kalau jiran serumpun Indonesia ada Miss Hilgers, kita ada Max Bijal. Dan saya rasa banyak negara juga cemburu Pak Menteri. Dukungan penuh atas capaian prestasi yang menjadi kebanggaan kita semua. Persembahan yang ditunjukkan oleh Miss Hilgers ni, Miss Hilgers is not rumored. Lagi daripada fan bola sepak Indonesia, sebab mereka ada seorang pemain yang akan angkat sumpah sebagai pemain mereka nanti yang bernama Miss Hilgers. Selain itu, beliau adalah orang yang paling keras tentang program naturalisasi. Mungkin beliau nggak tahu programnya Maroko, Prancis, Jerman, dan... Pak, heboh lagi nih Pak, naturalisasi nih Pak. Iya nih, memang harus sabar soal literasi. Karena sekarang banyak tiba-tiba orang yang nggak paham bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Semoga saat ini Anda dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan dukungannya di Hendroy Channel. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini ada berita menarik tentang Miss Hilgers dan pemain diaspora atau naturalisasi timnas Indonesia. Banyak media-media menyoroti tentang kehadirannya di timnas Indonesia. Memang dalam kehadiran mereka, timnas Indonesia sangat meningkat tentang persepak bola di tanah air. Banyak tim-tim besar sekarang mewanti-wanti atau memperhatikan tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Namun ada hal-hal lain yang membuat berita ini menjadi viral dan menjadi sorotan oleh media-media luar negeri dan media-media internasional. Salah satunya hasil dari pertandingan Miss Hilgers dengan Manchester United ya, di Liga Champion Eropa. Adapun dari media tetangga kita Malaysia menyoroti tentang kehadiran Miss Hilgers dan dibandingkan dengan pemain keturunan mereka. Begitu juga tentang yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, banyak orang-orang yang merasa iri atas pencapaian ini dan didukung oleh Menham tentang proses naturalisasi atau menjadi pemain timnas Indonesia. Yang jelas, pemain-pemain yang kita bawa ke Indonesia tentu ada garis keturunan atau darah keturunan Indonesia. Tentu kita tidak ada rasa ragu bahwasanya memang mereka punya hak untuk membela tanah leluhur nenek moyangnya atau tanah leluhur keluarganya untuk memperkuat timnas Indonesia. Begitu juga ada dari beberapa orang atau dari tokoh nasional yang masih belum bisa menerima apa yang dilakukan oleh PSSI dan yang diharapkan dari pemain-pemain diaspora atau menaturalisasikan pemain-pemain keturunan. Tidak berlama-lama teman-teman, kita simak videonya dan beritanya dari channel JSI Nusantara dengan judul Malaysia soroti naturalisasi Miss Hilgers, timnas disorot gara-gara bintang keturunan. Mari kita simak beritanya. Let's go. Ini pemain warisan Harimau Melaya yang baru. Guys, kalau jiran serumpun Indonesia ada Miss Hilgers, kita ada Max Bijal. Pemain grade A ini yang merupakan Kapten Kelab era divisi Go Ahead Eagles telah menyatakan hasratnya kepada Pau Mati untuk menjadi pemain Harimau Melaya. Bijal yang berumur 27 tahun main di posisi right back dan mempunyai darah Malaysia daripada datuknya. Dalam satu podcast baru-baru ini, Bijal berkongsi bahawa dokumentasi untuk membuktikan
dan dia ada asal-usul Malaysia telah diserahkan kepada FAM. Proses seterusnya ialah mendapatkan pasport Malaysia dan kemungkinan dia boleh main untuk Harimau Malaya menjelang Disember. Kalau proses itu lancar dan disokong penuh oleh kerajaan, DJ boleh debut mewakili Malaysia menentang New Zealand bulan hadapan. Dan juga game yang baru diumumkan menentang India di bulan November. Lepas ini, Max DJ akan mengatasi Dion Koo sebagai pemain termahal Harimau Malaya. Tidak hanya fans Indonesia yang bangga, tetapi juga ada kekhawatiran dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Mereka khawatir dengan potensi dan ancaman yang bisa ditimbulkan oleh skuad Indonesia di masa depan. Dengan pemain bertalenta seperti Hilgers, timnas Indonesia dianggap makin kuat dan berbahaya. Dan saya rasa banyak negara juga cemburu, Pak Menteri. Nah, tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional. Karena memang dengan membangun olahraga ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. Masih terkait dengan naturalisasi dua pemain, calon pemain timnas kita ya. Dan Alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM akan selalu memberikan dukungan penuh atas capaian prestasi yang menjadi kebanggaan kita semua, terutama di tim sepak bola. Miss Hilgers dalam satu pertarungan yang agak epik, bermain penuh perlawanan menentang Manchester United. Manchester United mungkin tidak berada dalam form terbaik, tapi umum mengetahui bahawa Manchester United adalah pasukan yang sangat berbeza daripada musim lalu, lebih kuat daripada musim lalu, dan mereka dahagakan kemenangan sebab in the weekend mereka tak menang lawan Crystal Palace kan. Mereka sangat dahagakan kemenangan. Terutama sekali di separuh masa pertama, persembahan yang ditunjukkan oleh Miss Hilgers ni. Miss Hilgers is not rumoured to play for a timnas. They already accepted the invitation to play for timnas. Dekat Fort Mock pun aku tengok dia main nationality dah Indonesia. Dah Indonesia dah. Dan aku rasa dekat profile dia pun dia dah tulis timnas Indonesia dekat situ. The soonest ataupun paling awal kita boleh tengok kelibat Miss Hilgers ni, aku jangkakan Oktober nanti di World Cup qualifier pusingan ketiga nanti. Tapi aku rasa bila aku tengok dia dapat mengekang Joshua Zirkzee, dia dapat mengekang Alejandro Garnacho di separuh masa kedua, beberapa kali memberhentikan Marcus Rashford. Aku mula percaya dengan apa yang Robin van Persie cakap. Aku rasa dalam minggu lalu Robin van Persie bercakap dengan satu outlet media yang mengatakan bahawa dia tak faham kenapa Miss Hilgers accept the invitation to play for timnas, kerana kalau dibiarkan dalam mungkin satu ataupun dua international break nanti, kalau kekal prestasi dia macam ni, mungkin Ronald Koeman yang akan memanggil dia. In the weekend, hujung minggu lalu, dia memulakan perlawanan dengan FC20 di Eredivisie di mana mereka menang 5-0. Jadi pasukan dia tengah berada dalam tahap yang baik. Dia sendiri tengah berada dalam tahap terbaik. Di media Malaysia, reaksi beragam bermunculan. Mereka terkejut dan kagum melihat performa Hilgers yang begitu impresif. Komentator sepak bola dari Malaysia mengakui bahwa Indonesia sangat beruntung memiliki pemain muda berbakat seperti Hilgers yang baru saja berkomitmen membela timnas Indonesia. Aku rasa game ini akan jadi perhatian lagi-lagi daripada fans sepak bola Indonesia, sebab mereka ada seorang pemain yang akan angkat sumpah sebagai pemain debut nanti yang bernama Hilgers, ucap seorang analis. Jadi dari berita ini, teman-temanku sekalian, jadi Miss Hilgers ini membuat media-media menyoroti ya. Salah satunya kehadirannya yang mau dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Gara-gara kehadirannya ini, timnas Malaysia pun ingin menghadiri pemain keturunannya grade A yang melebihi harganya dari Miss Hilgers ini.
bagi aku agak mengejut jugalah kan 20 boleh seri dengan pasukan Manchester United. So sebelum kita kupas game ni lagi mendalam, kita tengok line up dulu. Untuk pasukan 20, aku rasa game ni akan jadi perhatian lah, lagi-lagi daripada fan bola sepak Indonesia, sebab mereka ada seorang pemain ni akan angkat sumpah sebagai pemain mereka nanti yang bernama Max Hilgers, dan dalam game ni dia solid kan. So bayangkan lawan dengan MU pun dia perform, apatah lagi nanti kalau dia main dekat Indonesia, mesti lagi solid. Dan waktu ni kita boleh tengok defend baru pasukan Indonesia, iaitu Max Hilgers, betul-betul solid performa dia, dan dia muda lagi, baru 23 tahun. Memang beruntunglah Indonesia dapat dia. Hilgers ni berjaya stokkan performa play-play macam Rashford, macam Bruno Fernandes, macam Zirkzee dan juga Rasmus Højlund sekali. Memang nampak front three pasukan Manchester United struggle gila bila bola sampai dekat bahagian dia. Sebab Hilgers ni dia rajin tahu tutup space dekat belah kanan juga. Dia bukan sejenis centre back yang jenis tunggu dekat tengah je. Tak, bila bola main dekat belah kanan dia akan pergi tolong, bila bola main dekat belah kiri pun dia akan tolong. Solid performa daripada dia. Menarik untuk kita tengok apa yang Shin Tae-yong akan buat di bahagian belakang. Sekarang ni bahagian belakang ni mula ada bukan saja kuantiti tapi kualiti. Dua-dua, kuantiti dan kualiti ada. Dia dah ada Hubner, dia dah ada J.E.Z, dia dah ada Rizky Ridho, dia dah ada Calvin Verdong juga, walaupun di sebelah kiri tapi boleh masuk ke dalam. Mana sekarang ni Elkan Bagot yang baru-baru ini melengkapkan perpindahan. Lengkap lah bahagian belakang pasukan timnas. Aku rasa dia akan slot right in dalam pasukan seperti mana J.E.Z. Integrasi dia ke dalam pasukan timnas akan terjadi sangat cepat kerana dia bukannya pemain berusia 17-18 tahun. Betul. Dia dah 23 tahun dan dia mempunyai pengalaman yang cukup di peringkat profesional. Miss Hilgers bagi aku. Di tengah pujian dan perhatian yang mengalir, muncul pula kritik terkait program naturalisasi pemain. Di media Malaysia, reaksi beragam bermunculan. Skuad Garuda makin menunjukkan perkembangan pesatnya, dan kini kehadiran Max Hilgers menjadi sorotan besar. Baru-baru ini di acara salah satu penghargaan media di Indonesia, aku nggak bisa sebutkan ya media mana teman-teman. Kalian tinggal cari sendiri ya teman-teman. Di mana ada Pak Ifni Hasan teman-teman memberikan sambutan dan pendapatnya di acara penghargaan tersebut. Yang di mana itu ada Coach Shin Tae-yong teman-teman. Jadi Pak Ifni Hasan ini memberikan pendapatnya langsung di depan Coach Shin Tae-yong teman-teman. Kurang lebih pendapatnya Pak Ifni Hasan seperti ini teman-teman. Coach Shin Tae-yong ini masih belum bisa berbahasa Indonesia. Selain itu, beliau adalah orang yang paling keras tentang program naturalisasi. Maka saya juga orang yang paling keras untuk bilang tolong kurangi program naturalisasi. Kurang lebih seperti itu ya pendapat pertamanya Pak Ifni Hasan teman-teman. Jadi kalau ini aku masih maklumi ya, mungkin Pak Ifni Hasan baru tahu program naturalisasi ya teman-teman. Mungkin beliau nggak tahu programnya Maroko, Prancis, Jerman, dan negara-negara yang udah melakukan naturalisasi terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang kedua pendapatnya beliau ini yang aku kurang setuju ya, sangat kurang setuju teman-teman. Di situ pendapat keduanya Pak Ifni Hasan bilang ratusan buzzer Coach Shin Tae-yong itu menyerang saya, katanya kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau kata aku kata buzzernya ini yang salah. Kalau kata aku ya, kata buzzernya ini salah. Kan buzzer itu kalau diartikan kan sebuah orang yang dibayar ya teman-teman. Kalau kata aku nggak ada buzzer-buzzernya Coach Shin Tae-yong teman-teman. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman tentang pendapat. Inilah salah satu tokoh nasional ya yang belum paham dengan pemain naturalisasi. Ada juga dia menyinggung tentang Shin Tae-yong tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang jelas apa yang dilakukan Shin Tae-yong di timnas Indonesia berjalan lancar. Begitu juga masalah naturalisasi. Bukan Indonesia aja. Sebelum-sebelumnya itu sudah pernah. Apalagi negara-negara besar ya seperti Jerman, Prancis, dan lain-lainnya. Pak Ifni Hasan di acara penghargaan media tersebut teman-teman. Di tengah pujian dan perhatian yang mengalir, muncul pula kritik terkait program naturalisasi pemain. Beberapa pihak di Indonesia, termasuk figur publik, merasa perlu membatasi program ini meskipun Hilgers dan pemain lain memiliki darah Indonesia. Dalam sebuah acara penghargaan media, seorang tokoh menyampaikan pendapatnya secara langsung di hadapan para penggemar sepak bola, mengkritik keras naturalisasi meski sudah banyak negara yang melakukannya. Pak, heboh lagi nih Pak, naturalisasi nih Pak. Iya nih, memang harus sabar soal literasi. Karena sekarang banyak tiba-tiba orang yang nggak paham bola mulai komentar
Kenapa? Karena dia nggak tahu kita itu butuh 140 orang pemain timnas dari U15 sampai ke senior. Kita udah cari nih, pemain lokal kita nggak bisa memenuhi 150 ini. Dan apalagi levelnya sudah level tinggi nih sekarang pertandingan yang kita lakukan. Tapi FIFA memberikan kesempatan, silakan asal dia berdarah Indonesia. Ya kita cari orang-orang diaspora yang punya darah Indonesia. Contohnya Mes nih, dia bapaknya Belanda, ibunya Manado. Orang mana dia? Hei, orang Indonesia sekarang ini makin lama makin membaur. Banyak menikah antar suku. Terus suku mana dia? Anda bilang bukan Indonesia? Indonesia, karena darahnya Indonesia. Nah, dan mereka ini mau membela merah putih. Masa Anda harus perdebatkan kemerah putihan mereka, darah Indonesia mereka Anda perdebatkan? Udahlah, ayo kita percaya, maju terus, kita majukan sepak bola Indonesia dan kita kibarkan merah putih untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia. Saya sepakat sama Pak Arya Sinulinga ini ya. Jadi banyak orang yang tidak paham dengan pemain naturalisasi ini. Padahal dia seorang tokoh nasional ya. Jadi dia tidak menyelusuri bagaimana aturan-aturan yang sudah ada, mulai dari aturan negara dan aturan FIFA. Itu dibolehkan. Begitu juga naturalisasi ini adalah memang dari garis keturunan Indonesia. Jadi banyak yang nggak paham. Tolong guys, kasih komennya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak paham. Di balik perdebatan ini, satu hal yang jelas, semangat dan perjuangan Hilgers serta pemain diaspora lainnya untuk membela merah putih tidak perlu diragukan. Mereka bertekad untuk membawa Indonesia bersaing di level internasional dan mengibarkan bendera merah putih setinggi mungkin. Kehadiran Mes Hilgers di timnas Indonesia adalah simbol dari kemajuan sepak bola Indonesia yang semakin solid, menginspirasi seluruh bangsa untuk terus mendukung dan bermimpi besar menuju panggung dunia. Oke teman-teman, pertama kali kita terima kasih atas berita yang disampaikan oleh channel JSI Nusantara ini tentang rangkuman sorotan media terhadap pemain keturunan timnas Indonesia. Ada yang merasa iri, banyak yang merasa bangga, dan ada juga yang meragukan tentang hadirnya pemain naturalisasi ini. Jadi kita sebagai pendukung atau fan timnas Indonesia, kita tak usah menghiraukan apa yang disampaikan orang-orang yang tidak paham tentang sepak bola ya. Jadi kita tetap optimis dengan apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan oleh PSSI dan pemerintah Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga tadi ya. Jadi banyak orang yang tidak paham tentang naturalisasi. Padahal jalurnya tidak ada yang dilanggar. Semuanya pemain yang dipanggil yang bersedia membela timnas Indonesia dan yang punya keturunan garis Indonesia. Kalau seperti ini ya kita cuekkan aja, kita lengahkan aja orang-orang yang tidak mengerti ya tentang naturalisasi atau pemain diaspora ini. Ya mungkin saja saat ini kita punya keturunan asli atau yang lahir di Indonesia. Bisa aja nanti keturunan kita selanjutnya nikah sama orang luar atau lahir di negara lain, nenek moyangnya di sini. Bisa aja dia membela Indonesia, mungkin dari sepak bola atau tim pemain lain. Ya, yang jelas orang yang ingin membesarkan nama Indonesia di mata dunia nggak ada salahnya. Malahan kita bersyukur orang-orang seperti ini yang perlu kita gunakan dan kita ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kita punya pemain-pemain lokal ya
Tetapi level yang kita hadapi saat ini itu sangat berbeda ya teman-teman. Sangat berbeda. Levelnya sudah level yang tinggi. Kita mulai berkembang sepak bola baru beberapa tahun belakangan ini. Sedangkan mereka itu udah puluhan tahun, mungkin bisa aja ratusan tahun. Itu yang harus kita imbangi. Jadi tidak ada salahnya pemain naturalisasi atau pemain diaspora ini yang kita gunakan untuk membangkit atau membesarkan nama Indonesia. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari berita JSI Nusantara tadi dan kita ya, semoga apa yang disampaikan tadi menjadi tolak ukur bagi kita sebagai pencinta sepak bola. Ayo Indonesia mendunia. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Kita tutupi dengan wassalam.